Oke, ya, terima kasih atas halo, terima kasih atas partisipasi adik-adik dalam kuliah kali ini, adik ya. Mungkin kita mulai kuliah ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa sudah terlihat, adik-adik? Sudah, dokter. Oke, oke, baik. Tunggu sebentar ya, saya pindah aja ruangannya. Sebentar. Di sini saja deh. Oke, baik untuk pendahuluan. Jadi gigi itu, ini kan sekarang kuliahnya untuk gigi sama kelenjar liur ya, Dek ya. Jadi untuk gigi itu, untuk gigi permanen itu ada 32 gigi permanen ya, Dek ya. Nah, dari 32 gigi permanen itu hanya 20 gigi yang ada gigi desiduanya atau gigi babynya atau gigi susunya. Nah, sisanya itu dia langsung merupakan gigi permanen yang tumbuh. Nah, untuk gigi permanen yang jumlahnya 32 ini ya dibagi menjadi gigi yang atas dan gigi yang bawah. Nah, untuk rahang atas dan rahang bawah itu lagi dibagi dua, jadi nanti masing-masing ada 4, jadi totalnya ada 4 kuadran ya. Untuk masing-masing kuadran itu terdiri dari 2 gigi insisor ya, ada yang sentral dan ada yang lateral, kemudian ada kanin yaitu gigi taring itu jumlahnya 1. Kemudian ada premolar yang jumlahnya 2 dan gigi molar yang jumlahnya 3. Nah, untuk strukturnya, yang pertama secara anatomikal atau struktur makrosnya itu dibagi menjadi crown, neck, dan root. Ya, jadi ada crownnya, ada lehernya, dan ada rootnya. Kemudian ada tulangnya yang merupakan alveoli atau bony socketnya. Ya, tunggu sebentar ya, Dek.
Oke, jadi ada crown, ada neck, dan ada root-nya. Nah, untuk struktur di dalamnya kita lihat yang utama itu kita lihat patokannya itu dari dentin. Nah, dentin ini di bagian luarnya atau di bagian crown-nya itu ditutupi oleh enamel. Sedangkan dentin yang bagian dalamnya itu ditutupi oleh bagian yang dinamakan cementum. Nah, kemudian di tengahnya itu ada namanya pulp cavity atau pulpa. Di pulpa ini atau di pulp cavity ini banyak terdapat pembuluh darah dan juga inervasi dari saraf. Nah, kemudian nanti akan kita pelajari juga bagian-bagian di sekitarnya, sekitar gigi atau dikatakan periodontal. Di area periodontal ini ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah periodontal ligamen, kemudian gingiva, dan tulangnya atau dental alveolusnya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang dentin, ya. Dentin ini gambarnya di sini, ya. Ini dentin, ya, dentin. Nah, dentin ini terdiri dari merupakan jaringan-jaringan yang terkalsifikasi. Oke, untuk dentin ini terdiri dari jaringan yang terkalsifikasi. 70%-nya itu terdiri dari kalsium hidroksiapatite, kemudian juga terdiri dari kolagen tipe 1 dan juga glikosaminoglikan. Nah, ini di note berapa persen untuk kalsium hidroksiapatite-nya karena ini berpengaruh pada kekerasan dari dentin ini sendiri. Nanti ada dentin, kemudian ada enamel. Nah, berapa persen kalsium hidroksiapatite-nya menentukan seberapa kuatnya dia. Nah, kemudian untuk sel-sel yang ada di area dentin ini ada odontoblas, ya. Jadi semuanya itu berasal dari mesenkim. Nah, ini ada odontoblas. Nah, odontoblas ini merupakan prekursor dari dentin. Odontoblas ini ada mempunyai juluran-juluran yang disebut odontoblas proses. Nah, nanti dia setelah mengalami proses kalsifikasi, dia akan menjadi predentin dan kemudian menjadi dentin. Nah, ini gambarannya ini terlihat seperti garis-garis yang disebut dengan Owen line atau striae rectus in enamel. Itu karena adanya kalsifikasi dari si dentin ini. Nah, gigi ini kan sensitif terhadap rangsangan-rangsangan seperti dingin, panas, atau rangsangan asam. Nah, rangsangan-rangsangan tersebut tuh bisa menimbulkan nyeri. Nah, nyerinya ini karena adanya rangsangan dari serat-serat saraf yang ada di rongga pulpanya tersebut. Nah, biasanya si gigi yang sudah dewasa kalau ada kerusakan bagian enamelnya tersebut akibat dari erosi atau karies atau karena adanya paparan yang asam terlalu sering itu bisa merangsang reaksi dari si odontoblas itu sehingga si odontoblas itu nantinya akan berdiferensiasi lagi dan berproliferasi untuk menghasilkan atau mensintesis dentinnya lagi seperti itu. Nah, kemudian ini ada enamel ya. Nah, enamel nih kita lihat tadi. Nah, ini kan dentin ya. Kemudian di sini enamel di bagian crown-nya itu dilindungi dia oleh si enamel. Nah, ini kita lihat. Nah, enamel ini terdiri dari 98% hidroksiapatite. Karena dia 98% hidroksiapatite, maka dia merupakan komponen terkeras di tubuh ya, lebih keras dari tulang karena tulang hanya sekitar 50%. Nah, ini saking kerasnya jadi dia bisa sebenarnya melindungi si dentin dan juga si pulp cavity-nya itu gitu. Tapi kalau misalnya ada kondisi asam, lama-lama dia akan terkikis, terkikis dan terkikis. Makanya dia bisa menimbulkan kerusakan pada dentin dan bahkan bisa mengenai pembuluh darah dan sarafnya. Nah, untuk selnya itu tunggu sebentar.
Nah, ini ada selnya itu namanya amelioblast. Kalau tadi odontoblast, kalau ini amelioblast ya. Jadi si odontoblast itu adalah cikal bakal dari si dentin. Kalau misalnya amelioblast ini adalah cikal bakal dari si enamel itu. Nah, pada enamel ini ada selain amelioblast, dia juga amelogenin dan ada enamelin, tapi tidak ada kolagen. Sedangkan kalau yang tadi itu pada saat dentin, dia masih ada kolagennya, yaitu kolagen tipe 1. Kalau yang ini sudah tidak ada. Nah, kalau pada pasta gigi itu ada mengandung fluoride. Nah, fluoride-nya ini akan terinkorporasi dan diserap oleh kristal hidroksiapatitnya sehingga dia bisa melapisi dan melindungi si enamel. Nah, enamelnya yang terdiri dari fluorapatite ini akan lebih tahan terhadap komponen-komponen asam yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, pada saat pembentukannya oleh amelioblast, dia akan membentuk suatu enamel rods atau gambarannya seperti prisma. Nah, dia akan menghasilkan lapisan-lapisan dari matriks jaringan ikat dan membentuk suatu prisma sehingga susunannya seperti ini, seperti prisma, ya. Nah, selanjutnya adalah struktur sementum, ya. Kita lihat sementum tadi adalah struktur yang melapisi dentin di bagian bawahnya, ya. Nah, ini sementum ini terdiri dari 50% kalsium hidroksiapatite. Nah, ini setara dengan kuatnya seperti tulang, ya. Selain 50% kalsium hidroksiapatite, dia juga terdiri dari 50% matriks organik yaitu kolagen tipe 1. Berbeda dengan seperti yang tadi itu nggak ada yang bagian amelioblast itu hanya tersusun dari 98% hidroksiapatite. Kalau yang sementum masih ada matriks organiknya yaitu 50%. Kemudian juga tersusun atas air. Nah, selain dari komponen ini, komponen mineralnya, dia juga ada sel pendukungnya. Selnya ini adalah namanya sementoblast. Kalau tadi odontoblast, kemudian amelioblast, ini ada sementoblast. Nah, sementoblast ini akan berubah menjadi sementosit. Sementosit ini akan berada dalam lakuna dan kanalikuli. Nah, dia akan membentuk suatu sementum. Nah, sementum ini ada yang lapisan selular dan ada lapisan aselular. Lapisan yang selular ini mengandung sementosit, tapi kalau lapisan yang aselular ini tidak mengandung sementosit. Ya, tunggu ya, Dek ya.
Ya, maaf ya, Dek. Nah, selanjutnya itu ada bagian pulpa ya. Jadi nanti dia itu terdiri dari jaringan ikat yang menyerupai mesenkim. Untuk komponen utamanya di sini ada lapisan dari odontoblas, kemudian ada fibroblas, kemudian ada serat-serat kolagen dan ada gran substansnya. Nah, ini terdiri dari jaringan-jaringan yang berisi pembuluh darah dan juga saraf. Nah, kemudian ini seratnya ini dinamakan plexus rasco. Nah, plexus rasco ini terdiri dari serat saraf yang simpatik dan juga sensorik. Pada orang-orang yang mengalami perdarahan di bagian pembuluh darah yang ada di area pulpa ini, maka akan menimbulkan warna gigi yang tampak gelap atau dark teeth color. Selanjutnya ada area namanya periodontium ya. Periodontium ini terdiri dari periodontal ligamen, kemudian gingiva dan juga alveolar bone. Periodontal ligamen ini ya sebagian besar terdiri dari matrik atau jaringan ikat kolagen yang tersusun secara irregular. Nah, si periodontal ligamen ini akan menempelkan gigi pada tulang alveolar. Mari kita lihat. Nah, ini kita lihat ini gigi, dia akan menempelkan gigi ini pada tulang alveolar ya melalui ligamen ini. Nah, kemudian serat-seratnya itu dinamakan serat Sarpe ya. Selain dari serat jaringan ikat, dia terdiri dari fibroblas, kemudian juga makrofag dan ada plasma sel serta leukosit. Nah, dia itu kenapa? Karena dia itu mengikatkan gigi pada tulang. Di selahnya itu ada gingiva. Nah, pada gingiva itu jadi ada ruang di situ di mana makanan bisa masuk, kemudian kuman-kuman bisa masuk, sehingga di situ perlu ada perlindungan, yaitu melalui makrofag juga leukosit ya. Nah, kemudian pada kondisi-kondisi defisiensi vitamin C itu dapat menyebabkan atrofi dari ligamennya ini. Sebagai akibatnya giginya itu karena ligamennya itu mengalami atrofi, maka giginya itu akan menyebabkan giginya itu menjadi longgar, ikatan di giginya itu menjadi longgar sehingga giginya gampang copot ya. Kemudian untuk gingiva itu terdiri dari epitel berlapis gepeng ya. Sedangkan untuk tulangnya itu ada tulang alveolar yang terdiri dari 3 layer atau 3 lapisan, yaitu cortical sheet, spongiosal sheet dan juga alveolar sheet ya. Oke, itu dari strukturnya tidak banyak ya. Jadi adik perlu tahu struktur dentin, enamel, kemudian sementum, kemudian pulpa juga dan periodontium. Nah, sekarang kita untuk yang terakhir untuk yang di gigi, yaitu adik-adik perlu mengetahui tentang odontogenesis ya. Odontogenesis adalah suatu proses terbentuknya gigi ya. Jadi ada beberapa tahapan atau fase. Yang pertama itu adalah bud stage, kemudian yang kedua adalah cap stage, kemudian bell stage, kemudian aposisi, early root formation, late root formation, dan erupsi. Nah, untuk bud stage ya, jadi sebelumnya dia itu berasal dari epitel permukaan. Epitel permukaan ini nantinya akan mengalami penjorokan ke dalam sehingga dia akan menjadi tonjolan. Nah, itu disebut dengan bud stage. Di mana di sini ada dental lamina. Nah, pada cap stage ya, di sini ada kondensasi dari mesenkim, di mana nanti dia akan terbentuk bagian-bagian enamelnya mulai berproliferasi dan berdiferensiasi. Dilanjutkan menjadi bell stage, jadi di sini sudah mulai ada kripto-kripto untuk tulang. Ya, kemudian di sini dental laminanya sudah mulai terdiferensiasi lagi ya. Jadi mulai ada dari bagian dentin, mulai ada bagian dari pulpanya. Nah, pada proses aposisi dia sudah tidak ada tangkainya. Nah, jadi sudah terpisah antara epitel permukaan dengan bagian cikal bakal dari gigi tersebut. Nah, ini terus mengalami klasifikasi dan mengalami proses pembentukannya, di mana untuk pembuluh darahnya sudah mulai masuk di ruang antar pulpanya ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan early root formation ya. Untuk early root formation di sini tulangnya sudah mulai mengalami makin kokoh ya.
Kemudian enamelnya juga sudah mulai terbentuk lebih banyak ya. Kemudian untuk late fruit formation, di sini rongga pulpanya sudah mulai terbentuk sempurna. Kemudian dentin juga dan sementum serta tulang-tulangnya semakin kokoh ya. Kemudian pada fase erupsi sudah siap untuk keluar giginya. Saya rasa itu saja untuk bagian gigi. Ada pertanyaan? Saya mau tanya dokter. Ya, silakan Dava. Pertanyaan Dava sini dari semua gigi ya dok, kenapa gigi molar ketiga itu pertumbuhannya yang paling kurang rapi dokter? Maksudnya dia tumbuhnya kurang bagus, bisa nabrak atau malah terpendam. Ya, terima kasih ya, Dek, pertanyaannya. Jadi kan molar ketiga itu dia tumbuh paling belakangan. Seperti kita ketahui tadi kan ada 32 gigi permanen yang sebelumnya berasal dari 20 gigi. Nah, gigi itu kan tadi seperti dari odontogenesisnya itu kan perkembangannya tergantung pada tulang, ya kan? Nah, ada tahapan yang ada tulangnya. Nah, kalau pada anak-anak dia kan pertumbuhan rahangnya itu masih belum berkembang dengan baik ya. Masih istilahnya masih berkembang. Nah, jadi belum bisa banyak di situ. Sedangkan seednya atau istilahnya apa sih namanya? Benih-benihnya kan sudah ada seperti itu ya. Nah, desi 2, gigi desi 2-nya sudah ada. Nah, sedangkan si molar itu biasanya langsung tumbuh jadi gigi permanen seperti itu. Nah, itu tergantung pada pertumbuhan rahangnya juga. Kalau misalnya pertumbuhan rahangnya bagus, giginya tumbuhnya bagus. Tapi kalau pertumbuhan rahangnya kurang bagus, gigi belakangnya itu tidak dapat ruang yang cukup untuk pada saat fase erupsinya itu tidak dapat ruang yang cukup sehingga dia bisa mendorong gigi yang ada di depannya seperti itu. Jadi pertumbuhannya bisa tidak sempurna. Nah, kenapa pertumbuhan rahang itu bisa tidak baik? Itu tergantung dari ya pertumbuhan tulang dan juga proses mengunyah itu juga mempengaruhi deh gitu. Cara mengunyah itu bisa mempengaruhi pertumbuhan rahang juga. Saya rasa seperti itu, Dek. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih. Jadi gigi molar 3 tuh sering nubruk ya. Jadi sering impaksi dia. Gitu. Kalau misalnya gigi yang sebelumnya dia ada desi 2. Desi 2 kan udah muncul dia gigi susunya. Nanti begitu lepas dia udah ada istilahnya jalannya, tinggal keluar menggantikan gigi yang di atas. Kalau molar 3 kan dia langsung jadi permanen gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ke kelenjar liur ya, Dek ya. Apakah sudah terlihat? Sudah dokter. Oke, jadi kita lanjut. Jadi untuk kelenjar liur ya. Kelenjar liur atau salivary gland itu ada 2 jenis ya. Ada yang mayor, ada yang minor ya. Untuk yang mayor itu ada kelenjar parotid, ada kelenjar sublingua sama kelenjar submandibula. Sedangkan kalau kelenjar yang minor itu ada hampir rata di seluruh rongga mulut ya. Cuman mungkin nanti kita lihat apa yang membedakan mayor dan minornya. Selain ukurannya yang lebih besar pada mayor. Nah, sebelumnya kita mungkin lihat tentang morfogenesis atau pembentukan dari kelenjar saliva ya. Sama seperti tadi waktu pembentukan gigi serupa. Jadi dia awalnya dari epitel permukaan. Dia epitel permukaan ini mendapat sinyal khusus sehingga dia berdiferensiasi dan berproliferasi masuk dia ke dalam. Jadi muncul tangkai dulu ya atau pre-bud stage. Jadi pre-bud stage itu udah mulai ada diferensiasi dan proliferasi dari epitel permukaan. Kemudian dia turun lagi menjadi initial bud stage ya. Di initial bud stage ini dia akan tumbuh makin terlihat tonjolannya. Kemudian masuk ke pseudoglandular stage. Nanti di sini sudah mulai agak tampak gambaran kelenjar di mana dia ada tangkainya. Nah, tangkainya ini yang akan nanti membentuk ductus, sedangkan
ronjolannya ini yang nanti akan membentuk asini. Nah, kemudian lanjut ke canalicular stage, di mana canalicular stage ini dia akan makin lama makin bercabang lagi ya asininya sama duktusnya. Jadi membentuk cabang-cabang seperti itu ya. Kemudian terminal bud stage ini sudah tahap akhir ya. Jadi sudah ada asininya dan sudah ada duktusnya yang mempunyai saluran keluar dari permukaan. Nah, secara histologi itu untuk kelenjar saliva itu ada bagian yang namanya asini sama ada yang namanya bagian ductus. Bagian asini ini dia ada dua jenis, ada yang serus, ada yang mukus, dan ada yang mix atau campuran antara serus dan mukus. Sedangkan untuk yang bagian duktusnya ini dibagi menjadi tiga, yaitu ductus intercalated, ductus striated, sama ductus excretory. Ya, jadi ada tiga ductus di sini. Nanti fungsinya akan berbeda-beda. Yang paling dekat dengan asinus itu dinamakan ductus intercalated. Yang bagian tengah yang seperti stria-stria ini, ya gambarannya ada agak tinggi, ya. Ini dinamakan ductus striated karena banyak mengandung mitokondria. Dan kemudian ductus excretory yang merupakan ductus dekat dengan saluran keluarnya. Kemudian ada struktur tambahan di sini yaitu sel myoepitel. Sel myoepitel ini merupakan diferensiasi atau modifikasi dari epitel yang ada di asinus sehingga menjadi mempunyai efek atau sifat kontraktilitas. Nah, fungsinya dia untuk kontraktil untuk melakukan kontraksi sehingga dia nanti akan seperti memeras asininya dan mengeluarkan sekretnya ke duktus. Selain itu, sel-sel ini juga nanti akan dibagi menjadi sel luminal dan sel abdominal. Sel luminal ini adalah sel-sel yang berbatasan langsung dengan lumen, sedangkan sel abdominal ini adalah sel-sel di luar sel luminal, yaitu seperti sel myoepitel dan sel basal. Sel basal ini nanti mempunyai peran untuk mengganti sel-sel lain yang mengalami kerusakan. Nah, ini bagian asini. Tadi sudah lihat struktur secara umum, kemudian pembentukannya. Sekarang kita lihat tentang asininya. Nah, asininya ini, jadi saliva ini biasanya terdiri dari air, kemudian ion, dan protein. Nah, ini di sini asinarnya ini dia ada dua jenis, ada yang serus, ada yang mukus, atau ada yang campuran. Nah, perbedaannya kalau pada yang mukus itu dia sifatnya lebih kental. Karena dia lebih kental, maka dia terdorong sehingga inti selnya itu ada di tepi atau di pinggir. Sedangkan untuk yang serus, dia sekretnya itu lebih encer sehingga inti selnya itu ada di tengah. Seperti itu. Nah, untuk duktusnya itu dibagi menjadi tiga, yaitu ductus intercalated, ductus striated, dan ductus excretory. Nah, untuk ductus intercalated itu dia terdiri dari, ini ductus intercalated ya, dia paling dekat dengan asinus. Dia itu terdiri dari epitel kuboid selapis ya, dengan inti yang ada di tengah. Nah, dia akan menghasilkan granula-granula sekretori seperti lisozim dan laktoferin. Kemudian setelah nanti sekretnya itu melewati ductus intercalated ya, sekretnya itu sebenarnya masih isotonik ya. Kemudian nanti dia akan melewati ductus striated. Di ductus striated ini dia akan mengalami regulasi, ada reabsorpsi dari elektrolit ya, sehingga si cairan dari salivanya itu menjadi hipotonik ya, jadi lebih encer seperti itu. Karena di sini membutuhkan energi yang cukup besar, maka di sini banyak mengandung mitokondria. Nah, mitokondria inilah yang menimbulkan gambaran striae. Nah, selnya ini adalah disebut dengan untuk selnya di sini selnya kolumnar. Kalau yang tadi kan kuboidal, kalau yang ini kolumnar atau silindris. Yang terakhir adalah ductus excretory ya. Jadi ductus excretory ini
nanti akan berperan sebagai kontraktil ya. Kemudian selain jadi epitel, dia karena fungsi khusus seperti itu. Nah, dia akan menghasilkan aktin, desmosom, kalponin, dan juga ada komponen smooth muscle aktinnya. Nah, dia itu kerjanya dirangsang oleh respon dari saraf. Nah, ini untuk kelenjar salivari majornya itu ada kelenjar parotid, ada kelenjar submandibular, dan ada sublingual. Nah, untuk kelenjar salivari yang parotid ini, ya dia merupakan kelenjar serus, jadi hanya serus saja. Sedangkan submandibular dan sublingual ini adalah kelenjar campur yang terdiri dari serus dan mukus. Untuk kelenjar parotid, itu dia akan menghasilkan sekret yang kaya akan alfa amilase serta protein yang kaya akan prolin. Sedangkan untuk bagian submandibular, dia akan menghasilkan sekret yang banyak mengandung lisozim, dan bagian sublingual dia akan menghasilkan sekret yang banyak mengandung amilase dan juga lisozim. Nah, ini ya untuk saluran-saluran keluarnya ya, ada Wharton duct ya, ada Bartholin duct, dan ada Rivinus duct serta ductus tension juga. Nah, selain dari major salivary gland, itu ada minor salivary gland. Minor salivary gland ini biasanya ada hampir di seluruh rongga mulut gitu ya. Bedanya dengan major salivary gland, untuk sekretnya dia 70%-nya banyak mengandung imunoglobulin A. Nah, ini untuk histofisiologinya. Jadi yang pertama itu salivanya isotonik, kemudian menjadi hipotonik ya, karena adanya peran dari sel-sel, contohnya sel striated sama sel ekskretori yang akan menyebabkan salivanya itu menjadi hipotonik. Nah, ini ada histopatologinya, ada kondisi-kondisi di mana salivanya itu kelenjar salivanya itu mengalami kelainan. Contohnya itu adalah tumor, kemudian autoimun, serta ini post irradiation syndrome. Jadi setelah radiasi akan terjadi pengeringan. Jadi terjadi hiposalivasi sehingga saliva yang dihasilkannya lebih sedikit sehingga kering. Gitu ya, atau ada kondisi infeksi seperti mumps atau gendongan. Itu infeksi pada parotid. Nah, ini untuk masa depan ada kondisi regeneratif medicine, itu ada perkembangan dari salivary gland stem cell. Jadi ada stem cell yang akan dimasukkan pada atau mungkin merangsang si sel basal untuk mengaktifasi sifatnya menjadi sel punca sehingga dia menggantikan sel-sel yang rusak. Saya rasa itu saja. Ada pertanyaan? Gimana dari adik-adik? Apakah ada pertanyaan?
Dan jika tidak, saya ginikan video ya, Dek, ya. Today, we are going to learn about the mechanism and regulation of salivary secretion. Before we move on, let's briefly discuss the gland secreting saliva, its composition and functions. Saliva is produced by three pairs of salivary glands that drain into oral cavity. They are parotid gland, submandibular gland, and sublingual gland. Parotid gland is composed of serous cells which contribute to 20% of the secretion. Submandibular gland is composed of both serous and mucous cells which contribute to 70% of the secretion. Sublingual gland is composed of mucous cells which contribute to 5% of the secretion. Histologically, the secretory unit of salivin is composed of acinous, intercalated ducts, striated ducts, and myoepithelial cells. About 1000 to 1500 ml of saliva is secreted per day. Let's discuss the composition of saliva. Saliva is composed of water, electrolytes, alpha amylase, lingual lipase, kallikrein, and mucus. Now, what are the functions of saliva? It includes initial digestion of starches and lipids by salivary enzymes, dilution and buffering of ingested foods, lubrication of ingested food with mucus to aid its movement through esophagus. Now let's talk about saliva secretion. It occurs in two stages. The first being secretion in acinus and the second is secretion in ducts. Secretion in acinus. Acinar cells secrete initial saliva which is isotonic. The osmolarity, sodium, potassium, chloride and bicarbonate concentration of initial saliva are similar to those in plasma. Now the next step is secretion in ducts. The ductal cells modify the initial saliva. The luminal membrane of the ductal cells contains three transporters: sodium hydrogen exchange, chloride bicarbonate exchange, hydrogen potassium exchange. The basolateral membrane contains sodium potassium ATPase and chloride channels. The combined action of these transporters working together is absorption of sodium and chloride and secretion of potassium and bicarbonate. So, concentration of sodium and chloride are lower than the plasma concentration, and concentration of potassium and bicarbonate are higher than the plasma concentration. Now, a question may arise: how does saliva, which was initially isotonic, become hypotonic as it flows through the ducts? Well, the answer is due to the water impermeability of the ductal cells. As a result, water is not absorbed along with the solute, making final saliva hypotonic. Acinar cells also secrete organic constituents such as alpha amylase, lingual lipase, mucin glycoproteins, immunoglobulin A, and kallikrein. Moving on to effect of flow rate on composition of saliva. At highest flow rates, final saliva most closely resembles plasma and initial saliva. At lowest flow rates, final saliva is most dissimilar to plasma. Talking about the regulation of salivary secretion. Salivary secretion is exclusively under neural control by autonomic nervous system. It is increased by both parasympathetic and sympathetic stimulation, although parasympathetic stimulation is dominant.
Parasympathetic stimulation. It favors abundant watery secretion reaching enzymes and occurs via cranial nerves, glossopharyngeal nerve innervating parotid gland, and facial nerve innervating submandibular and sublingual glands. Sympathetic stimulation. It favors viscous secretion and takes place by preganglionic nerves in the thoracic segment of the spinal cord, which synapse with the postganglionic neurons. Reflex secretion. The reflex secretion, it is increased by two types of salivary reflexes, unconditioned and conditioned. Unconditioned, it is present since birth. Conditioned, it is due to smell and the thought of food. Thank you. If you enjoyed this video, do not forget to like, share, and subscribe. Oke, terima kasih Dede. Jadi ini tadi sama ya videonya supaya Adek bisa bayangin yang mana bagian asinar, kemudian bagian yang duktal. Kemudian di situ tadi di video itu dijelaskan juga bahwa kalau dia cepat ya, maka sekresinya akan lebih ke isotonik ya. Tapi kalau misalnya dia lambat gitu pengeluarannya, maka dia akan lebih hipotonik seperti itu, dan juga dipengaruhi oleh saraf-saraf yang ada di tubuh kita, terutama parasimpatetik seperti itu. Ada pertanyaan dari adik-adik? Saya rasa sudah untuk gigi dan kelenjar liurnya ya. Jadi untuk gigi kita simpulkan bagian-bagian giginya ya, terutama sel apa pembentuknya, kemudian komponennya apa pada struktur tersebut ya. Kemudian tentang pembentukan giginya. Sedangkan kalau untuk kelenjar parotid bagaimana pembentukan kelenjar liur, kemudian tipe-tipenya yang mayor sama yang minor, dan komponennya apa, seperti itu. Serta saya rasa itu aja sih untuk yang gigi dan kelenjar liurnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya belum ada, mungkin nanti bisa dikontak saya kalau ada pertanyaan. Nah, mungkin ada lagi dari adik-adik? Kalau tidak ada, kita tutup dengan Paramasanti ya, Dek ya. Paramasanti, Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Dek. Terima kasih dokter. Ya, Dek. Terima kasih Terima kasih dokter. Selamat siang dokter. Terima kasih dokter.